dan hikmah. Isinya adalah iman dan hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi caranya Bapak Ibu kalau badai berdakwah, nomor satu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Caranya dengan apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Perbuatan mendahului perkataan. Itu namanya adalah hikmah. Jadi corone ngaturi pirsa dumateng masyarakat itu dengan perbuatan. Nembe yang kedua wa mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Teng pundi-pundi nasihat niku harus yang baik. Maka kiai-kiai ulama habib kita Ahlus Sunnah Jamaah ngajari, ayo pesen dai-dai, ustad-ustad, mubalik-mubalik, nek teng panggung-panggung, teng mimbar-mimbar, jenengan jadi contoh anak-anak muda kita. Jenengan jadi contoh anak-anak majelis kita. Jenengan jadi contoh masyarakat kita. Maka yang di panggung ojo udut. Kenapa? Ngajari bocah-bocah cilik. Ampun udut teng dhuwur panggung, kenapa? Didelok karo wong-wong. Nomor kalih ampun seneng misuh. Nomor 3 ampun seneng rusuh. Nomor sekawan ampun ngantem kono ngantem kini. Itu bukan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait cara dakwah ndak apa-apa. Ajeng dakwah nganggo agak guyon nggak apa-apa. Ajeng dakwah ben 15 menit diselingi qasidah nggak apa-apa. Ngoten niku nek cara mubalik jenenge ngentek-ngentekke wektu. Bahane setengah jam tapi dikon ceramah sak jam. Ya wis sing setengah jam kon nyanyi bareng. Ngoten niku pun teori mubalik pun dong kertas kabeh lah insyaallah. Dadi nek materi entek monggo selawatan. Salatullah mboten napa-napa teori dakwah. Ajeng nganggo wayang nggih mboten napa-napa. Cuma nek kula didhawuhi dening kiai-kiai kita sing mempelajari dunia perwayangan, pakemnya wayang niku ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tujuannya adalah ngerubah budaya-budaya Hindu. Nek jenengan ndelok Mahabharata dan lain-lain, Bromo dan lain-lain, niku lak cerita dewa-dewa Hindu. Di situ isinya dirubah oleh ulama kita sing bangsane dewa-dewa ora enek dewa-dewa. Dewa-dewa sing duwe iki enggak. Di perwayangan umpama ada kekuatan itu lebih dibahasakan sebagai karomah, yaitu kekuatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pakem pewayangan adalah ngajak orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kok ono wayang sing wayangane sedina utuh kemudian masyarakate dora salat niku berarti dalang gak mudeng pakeme wayang. Niku mboten kula sing matur, sing dawuh guru-guru kula sing mempelajari dunia perwayangan. Kula tanglet, wayang niku pakeme pripun to Ki? Oh anu Gus. Wayang niku digunakan oleh Sunan Kalijaga. Nek ndek mben diprotes sama Sunan Giri. Akhirnya ditengahi sama Sunan Kudus. Apa kata Sunan Kudus? Nek sing haram kan patung. Patung niku bentuknya napa? 3 dimensi. Itu dibuat dengan alasan apapun haram. Dibuat dengan alasan menyembah, hukumnya haram plus kufur. Dibuat saja tanpa ada tujuan menyembah, hukumnya haram saja. Beda dengan boneka, mainan anak kecil nggak apa-apa, transformeran gitu buat nopo-nopo. Tapi nek patung dalam wujud 3 dimensi hukumnya haram bil ittifaq. Ijma' ulama terutama mazhab Syafi'iyah itu hukumnya haram. Akhirnya begitu muncul wayang sing 3 dimensi niku diprotes sama Sunan Giri, ini haram ini gini-gini cara hukum haram. Akhirnya ditekan sama Sunan Kudus, ya wis. Alasannya kan kata Kanjeng Nabi Muhammad, nanti kalau 3 dimensi itu kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh orang-orang yang buat patung itu nanti di akhirat disuruh untuk ngasih ruh. Disuruh untuk membuat patung tersebut hidup. Akhirnya ditengah oleh Sunan Kudus, ya wis lah. Nek ngono gawenen gepeng wae kan genah mungkin urip. Akhirnya dibuat gepeng sehingga mirip seperti 2 dimensi, sehingga dihukumi oleh para ulama meskipun masih khilaf, dihukumi oleh para ulama sama seperti gambar, sama seperti lukisan, yaitu bukan 3 dimensi tapi 2 dimensi. Tapi yang penting bukan sekedar wayangnya, karena wayang itu sama seperti rebana. Wayang itu sama seperti lucu dalam dakwah apa? Hanya uslub dakwah, hanya metode dakwah. Yang penting apa? Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga tadi kok enten sing sedina utuh nganti sak yogone, nganti sak dalange mboten salat, ki berarti dalang kelangan pakeme.
Nomor kali teng pundi-pundi bahasa perwayangan niku bahasa tingkat tinggi. Bahasa Jawa sing mboten trima krama alus, pun krama kraton, pun pokoke mboten paham kula anggere ngonoke wayang niku. Pun basa dhuwur. Dan mboten nate kala mirengke wonten dalang sing mayang kok misuh-misuh iku ora ono iku. Wonten dalang kok isine misuh-misuh, dalang kelangan pakeme bolak-balik. Dalang kok misuh-misuh, dalang kelangan apa? Pakeme. Diundang teng pesantren, dosa. Sing ngundang kiai, dosa. Sing ngundang Gus, dosa. Sing ngundang sinten mawon, dosa. Sing dosa mboten wayange, sing dosa misuh-misuhi. Saged dipun pahami nggih? Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu diajari dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan apa? Dakwah dengan akhlak. Apalagi biasane nek wayang enten dagelane. Dagelan gimana Gus? Nek isine tidak merendahkan, tidak misuh, tidak membuka aurat, ya boleh. Niki sing ngusum teng Soraya napa? Dalang ning dinding nganggo wayang, bahkan ada beberapa wayang dakwah tapi nggawa banci, haram hukumnya. Sama aja saya pesen nih, haram hukumnya. Meh nganggo jeneng titel kiai haram. Nganggo jeneng wayang dakwah haram. Tak baleni sing haram bukan wayangnya. Sing wayang adalah enten napa nih? Enten banci nih. Pun pokok meh banci meh diarani dakwah, dia tetap haram. Jadi sekali lagi wayangnya kita jadikan uslub dakwah. Sama kayak maulid. Mbah Hasyim Asy'ari, Said Muhammad bin Al-Maliki, maulid luar biasa mendukung. Tapi di dalam maulid ada mungkaratnya, dosa. Yang dosa bukan maulidnya, tapi yang dosa adalah mungkaratnya tadi, sesuatu yang dosa tadi. Wayang nggih ngoten. Kemarin kita menyimak bersama-sama keterangan dari guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ketika beliau di talkshow bersama dengan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor Probolinggo, alumni Darul Mustafa angkatan pertama juga sama. Bagaimana pembahasannya? Wayangnya sebagai uslub dakwah oke. Tapi kadang ini sudah mulai berbalik. Sama dengan jenengan walimatul ursi, ini kan sesuatu yang bahkan hukumnya wajib bagi kita. Kalau ada undangan walimah wajib hadir. Tapi sekarang walimatul ursi kan sudah berubah. Yang dulunya ibadah, sakniki ngundang dungleng-dungleng. Yang dulunya ibadah, sakniki buka rok cekak, ngundang rok cekak. Yang dulunya ibadah, sakniki campur laki perawan enggak karo-karuan. Lah nek ngoten ya dosa. Yang dosa bukan walimatul ursinya, yang dosa ya ininya. Nah, sehingga ayo semuanya, ayo nek memang cara sunan, ya ayo cara sunan sing temenanan. Ben sunan ajarane pripun. Dan tidak ada sunan yang ninggal syariat. Bahkan ada orang yang katanya jaldab, ada orang yang katanya luar biasa karomahnya, yang katanya mahabbah goyatulillah, sudah mencapai tingkat usul yang luar biasa, tapi kok memfatwakan sholat itu enggak wajib, dibunuh sama wali songo. Difatwakan ini orang sudah enggak Islam. Kenapa? Kalau dia meyakini sholat tapi kemudian dia enggak sholat gara-gara males, masih muslim. Tapi kalau orang meyakini sholat enggak wajib, maka sudah bukan muslim lagi, tapi sudah kufur. Dan kalau difatwakan kepada orang-orang dan fitnahnya luar biasa besar, ini menjadi musuhnya para ulama. Siapa? Syekh Siti Jenar. Leres napa mboten? Leres. Maka ayo nek ikut sunan yang betul, jangan ikut Syekh Siti Jenar. Ikut Sunan Kalijaga, ikut Sunan Giri, ikut Sunan Kudus, ikut Sunan Ampel yang beliau adalah min dzurriyyati Rasul Muhammad SAW, dari golongan Atmat Khan dan lain sebagainya. Dan beliau ajarannya adalah memegang teguh syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir hikmah dari Isra Mi'raj adalah ojo nganti wong gawe peringatan Isra Mi'raj tapi justru acarane ninggal sholat. Lucu toh? Peringatan Isra Mi'raj tapi gawe acara sedina utuh, saking repote panitia sampai ninggal sholat. Niku padha karo wong sing menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad tapi sini ngelek-ngelek Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tapi isinya merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Gawe nopo mawon tapi justru isinya ninggal syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah akan kita ceritakan secara bertahap bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu berjumpa dengan kejadian-kejadian luar biasa yang wala'iyadzubillah min dari kejadian-kejadian yang isinya nyenengke niku di satu sisi nyenengke tapi juga di satu sisi medeni, ternyata sudah mulai terjadi di zaman sekarang. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang hidup di zaman sekarang memegang ajaran Kanjeng Nabi itu seperti memegang bara api. Dengan memegang bara api panas napa mboten? Panas. Pengen dilepas napa mboten? Pengen dilepas. Nyaman napa mboten?
nggak nyaman. Berat atau enggak? Berat. Maka orang yang memegang ajaran Nabi Muhammad SAW kadang banyak cemoohan, kadang banyak fitnah, kadang orang-orang terdekat yang memfitnah, kadang bahkan santri-santri dewi yang memfitnah. Tapi itu bukan ujian bukan buat gurunya, tapi ujian buat santrinya. Dan sebagaimana dawuh dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya Allah jangan tampakkan aib guru saya di mata saya. Kenapa? Karena saya jadi hilang hormat sama guru saya. Maka ini ujian bagi kita santri-santri Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo pegang ajarannya para habaib, pegang ajarannya para kiai, pegang ajarannya para sunan. Ayo semuanya jangan cuma ngambil yang enak-enaknya saja. Loh, sunan itu gamelan nggih purun, sunan itu wayang nggih purun, tapi bukan cuma itu. Salatnya ayo niru sunan. Dakwahnya ayo niru sunan. Prinsipnya ayo niru sunan. Memperjuangkan Islamnya ayo niru sunan.